Halo Sagittarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan Juli. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juli ini ya. Yang pertama kita mulai dulu dari tema besarnya. Ini ada ring, gambar cincin itu kayak aku melihat beberapa skenario dan ini ada kayak skenario yang berbeda untuk orang yang berbeda atau kombinasi dari beberapa hal ini. Yang pertama skenarionya adalah ring itu kan berbicara komitmen, ikatan, completion juga bisa. Terus gini, sebagian komitmen misalnya dalam artian ikatan, dalam artian pekerjaan, terus juga mimpi kamu kayak kamu komitmen untuk gimana caranya gue bisa mencapai hal-hal tertentu. Nah, ini berbicara kalau misalnya kamu di titik lagi misalnya capek, bertanya nggak apa-apa loh istirahat sebentar. Kalau kamu lagi mungkin ada kondisi yang bikin kamu down, nggak apa-apa, itu manusiawi. Tapi kamu ambil break sejenak, habis itu jalan lagi, bangkit lagi ya. Dan apapun gitu ya, semua itu dimulai dari pikiran gitu. Kalau kamu berpikir kamu bisa, ya kamu bisa. Kalau kamu berpikir kamu nggak bisa, ya nggak bisa. Semua dimulai dari attitude, dari pikiran. Dan ketika kamu berpikir kamu bisa, entah gimana caranya, nanti pasti ada jalan ketemu gitu. Tapi kalau kamu lagi butuh istirahat sejenak, lagi down sebentar, nggak apa-apa. Tapi yang penting bangkit lagi ya. Lalu skenario yang berikutnya adalah tentang ikatan kamu dengan hubungan. Sebagian kayak aku mendapatkan kamu menikah dengan orang ini atau hubungan ini udah berlalu ya. Jadi kamu masih dalam fase transisi atau fase pemulihan dari hubungan ini sebelumnya, di mana hubungan ini ada vibe-vibe tertentu, tapi vibe tertentunya itu apa nanti kita bahas di tarotnya ya, karena kayak ada sesuatu gitu, dinamika semacam toksik, semacam manipulatif, dan itu bikin kamu butuh waktu gitu ya untuk membuka hati lagi. Lalu skenario yang berikutnya adalah dengan 2 kartu yang mengikutinya, yang berikutnya itu gambar heart, lalu yang berikutnya itu clover, kayak ada gini, memang sebagian dari kamu tuh mengambil waktu sendiri gitu, memang lagi pengen sendiri aja gitu, nggak ada apa-apa. Tapi di saat kamu lagi fokus sendiri dengan mimpi kamu, dengan hidup kamu, kayak lagi asik aja sendiri gitu, datang nih sosok seseorang di saat kamu nggak duga, atau mungkin dia bukan tipe orang yang jenis kamu ketemuin kayak mantan-mantan kamu, kayak karakteristiknya berbeda gitu, tampilan fisiknya berbeda atau kepribadiannya berbeda. Dia menunjukkan kayak bisa mengapresiasi kamu, bisa men-treat kamu gitu dengan cara yang berbeda pula, dan kamu kayak nggak expect ke ketidakterdugaan orang ini gitu tiba-tiba muncul di hidup kamu, atau kamu nggak menduga dengan karakteristik seperti ini kayak bisa ada loh percikan-percikan rasa antara kamu dan dia atau dia ke kamu gitu. Nah, ini skenarionya. Lalu oracle kamu yang berikutnya ini adalah Imum Coel, itu berbicara yang gambar pohon itu akar, dari mana kita berasal, bisa tema tentang keluarga juga bisa. Tadi di awal aku sempat bilang ya, ada tema tentang rumah tangga, hubungan yang udah berlalu, atau sebagian kamu dari fase transisi, atau ini sebuah reminder untuk kamu lihat lagi dari mana kamu berasal. Misal yang tadi aku bilang kamu lagi di titik misalnya lagi capek, lagi bertanya, lagi hilang semangat gitu. Lihat kamu sudah berjalan sejauh ini. Lihat tantangan apa aja yang udah kamu lewatin. Itu semacam pengingat kalau apapun yang pernah ada di hidup kamu, kamu bisa hadapin itu semua gitu ya. Sebuah reminder ketika kamu lagi down, oh gue waktu itu pernah ketemu tantangan ini, gue bisa hadapin loh, gue bisa lewatin loh, walaupun jalannya waktu itu sulit, walaupun prosesnya agak panjang, gue bisa gitu. Dan ini sebuah reminder kalau saat ini kamu juga ketemu tantangan, pasti kamu juga bisa gitu ya. Terus misalnya dari mana kamu berasal, asal-usul keluarga kamu, gimana dinamika keluarga kamu ketika kamu kecil beranjak dewasa, apakah ada pattern, pola tertentu yang berulang dalam hubungan-hubungan tertentu. Coba kamu lihat kembali ke belakang, pasti ada kayak benang merahnya gitu. Kalau kamu benar-benar ngambil waktu untuk lebih mindful, untuk berefleksi gitu sama hidup kamu ya. Terutama tadi yang di fase transisi, fase pemulihan, oke? Nah, mari kita bahas di tarotnya. Yang pertama itu adalah Ace of Wands. Ini adalah momen inspirasi, momen excitement gitu, kayak kamu semangat lagi, api kamu nyala lagi. Bisa jadi kayak ada momen pemicu di dunia realita kamu yang bikin kamu wah lagi gitu loh, api kamu hidup lagi. Ini juga awalan yang baru, kayak bisa jadi juga kamu dapat ide. Nah, setelah ide itu kamu dapat, abis itu ngapain? Terus juga kayak ada signifikansi tentang sesuatu hal yang baru secara signifikan di bulan Juli, itu bikin kamu semangat lagi, nyala lagi api kamu, terus juga ada kayak rasa optimisme. Nah, sebagian lagi memang vibe-nya ini signifikan berhubungan sesuatu yang baru itu berhubungan dengan keberadaan seseorang, karena Ace of Wands itu kadang ya bisa mengindikasikan keberadaan orang yang signifikan di hati kamu untuk muncul karena awalan yang baru gitu. Terus juga ada energi harapan. Terus tadi inspirasi, kayak semesta berusaha mengarahkan jalan kamu ke suatu tempat, tinggal gimana kamu mau jawab panggilan itu atau enggak, atau kamu mendengarkan hati kamu berbicara atau enggak, atau kamu abaikan gitu ya.
Coba gitu belajar dari pengalaman-pengalaman di waktu lampau, apa yang berbicara dari hati kamu, terus kamu abaikan, terus apa yang berbicara dari hati kamu, terus kamu dengarkan outputnya itu seperti apa gitu. Di situ juga ada momen pembelajaran. Nah, terus blessing kamu adalah kartu desan. Ini desan itu secara secara general aja vibe-nya udah positif, apalagi posisinya ada di blessing kamu. Tadi aku bilang ada sesuatu kehangatan, optimisme, semangat, terus juga energi inner child kamu, ada pemulihan di situ. Nah, sebagian yang berumah tangga nih, kalau kamu expect kehadiran anak dalam rumah tangga kamu, ini juga bisa jadi signifikan ya, kehadiran anak dalam keluarga inti kamu, keluarga kakak adik kamu, pokoknya orang-orang terdekat kamu. Yang kedua, ini berbicara tentang union. Tadi aku bilang ada sosok seseorang signifikan di hidup kamu yang akan datang di bulan Juli ini, terutama kamu para single dan yang bertanya ya, kamu manifest keberadaan orang ini untuk datang, bahkan mungkin sebagian kamu nggak nyangka. Um, yang tadi aku bilang karena ada momen seperti rasa nggak nyangkanya gitu, kayak ketidakterdugaan, mungkin itu kepribadiannya, tipenya, karakteristik fisiknya gitu, kayak beda aja dari yang pernah kamu temuin sebelumnya. Terus keyakinan kamu gitu, tadi ya aku bilang tentang kamu yang mungkin lagi bertanya atau lagi patah semangat gitu. Walaupun karena ibaratnya gini, semangat itu naik turun, seiring berjalannya waktu memang naik turun, tapi gimana kamu balikin itu lagi untuk kamu fokus gitu. Apapun yang kamu mau, kamu balikin fokus kamu, semangat lagi, balik lagi ke situ. Nah, keyakinan kamu untuk dapat apapun yang kamu mau dan kamu bisa melihat hal itu terwujud ya. Ada beberapa hal yang mungkin akan terwujud di bulan ini buat kamu gitu. Terutama dengan sesuatu yang kamu yakinin, sesuatu yang kamu usahakan selama ini, sesuatu yang kamu kayak kamu berkorban gitu untuk mencapai hal-hal tertentu gitu. Kayak ada union antara kamu dan hal yang ingin kamu wujudkan. Tantangannya adalah tadi aku bilang, mmm, hubungan di waktu lampau nih yang tadi ada vibe yang mungkin toksik, manipulatif, ada vibe-vibe yang nggak sehat gitu loh, dan itu masih membayangin. Sebagian lagi, mungkin kayak fase transisi dalam artian membereskan perkara perkara misalnya perceraian gitu. Terus juga kayak kamu tuh walaupun kamu tahu ini vibe hubungan yang nggak enak, kamu bertahan segitunya karena kamu berusaha, masih kayak punya harapan gitu sama hubungan ini. Nah, itu sebagian dari kamu tantangannya ya. Karena tadi dengan gambar cincin itu semacam ada ikatan gitu ya. Semacam juga ada keadaan yang situasi yang seperti berputar-putar di tempat yang sama gitu. Kadang dalam suatu hubungan walaupun itu toksik, kita bisa loh berada di berputar-putar di tempat yang sama sampai benar-benar kita rasa mentoknya itu udah mentok banget, baru kita berpikir gimana keluar dari situasi itu. Nah, sebagian memang, temanya seperti itu. Lalu yang berikutnya, di waktu yang akan datang, Eight of Swords gitu. Eight of Swords ini keadaan tuh gak seburam, gak serumit, gak sekompleks yang kamu pikir gitu. Terutama tadi vibe-nya aku dapat ada beberapa yang lagi bertanya atau lagi down, nggak apa-apa, ambil waktu istirahat sejenak, recharge, habis itu bangkit lagi ya. Balik semua, balik ke mental, balik ke attitude. Kalau kamu berpikir kamu bisa, bisa. Kalau kamu berpikir kamu nggak bisa, ya gimana pun caranya nggak ketemu itu. Kalau kamu berpikir bisa, gimana pun caranya nanti pasti akan ketemu gitu ya. Terus nih Ten of Cups, advice-nya. Gini, Ten of Cups itu harusnya jadi kartu yang happy, wish fulfillment, tapi bisa berbicara juga tentang keluarga. Nah, tadi kan aku bilang ada sesuatu tentang rumah tangga, di mana mungkin apa ya, mungkin dia manipulatif, mungkin dia narsistik, mungkin dia codependent, mungkin dia bermain-main dengan pikiran kamu, emosi kamu, dan itu kayak situasinya udah cukup berlangsung lama, entahlah kalian menikah atau ini hubungannya baru sebatas pacaran gitu, tapi ada sesuatu yang signifikan dalam hubungan ini dan itu seperti masih membayang-bayangin atau sebagian lagi memang dalam fase transisi gitu ya. Dan kalau apa yang aku bilang ini resonate sama kamu, kamu butuh konfirmasi untuk keluar dari situasi ini adalah konfirmasi buat kamu. Nah, sebagian lagi, aku selalu bilang ya, apapun yang terjadi di waktu lampau itu bisa jadi pembelajaran, bisa juga membantu kita mendefinisikan hal-hal yang kita mau dan kita nggak mau ke depannya. Ya seperti itu, misalnya kamu ketemu orang manipulatif. Oke, ke depannya gue akan lebih hati-hati nih dengan orang-orang manipulatif. Supaya gue nggak masuk lagi dalam konteks hubungan yang manipulatif, narsistik, hal-hal semacam itu. Jadi itu membantu kita mengerti. Kadang ada hal-hal yang baru kita bisa pahamin setelah kita kepentok situasi tertentu. Sama nih, sebagian dari kamu memang perlu kepentok dulu karena kamu nggak punya konsep itu sebelumnya. Lihat, energi di dasar deck itu adalah Page of Pentacles. Page of Pentacles itu energi murid gitu. Bisa murid dalam artian kamu sekolah lagi, belajar dari awal lagi, tapi murid dalam artian sekolah kehidupan gitu. Kayak kamu selalu punya hati yang terbuka untuk mengerti, belajar, memahamin dari semua hal yang kamu lewatin. Pasti segala sesuatu itu ada pembelajarannya gitu ya. Gimana kamu punya hati yang terbuka untuk selalu mau mengerti, berekspansi dalam segala aspek kehidupan kamu. Nah, energi di dasar deck itu
dia nggak langsung, apa ya, nggak langsung terlihat gitu, tapi dia memberi warna gitu. Jadi ini nih vibe yang akan sekiranya kamu akan rasakan gitu sepanjangan bulan Juli. Kamu punya hati yang mau lebih perseptif untuk, "Oh iya situasi ini mau ngajarin gue apa ya? Oh, gue udah belajar apa nih dari hubungan ini sebelumnya?" Dan untuk kamu yang tadi yang udah pernah mengalami hubungan yang toksik, nggak sehat, atau cukup menguras emosi kamu, dan aku bilang ya, kalau kalau ada orang baru yang mau datang gitu, jangan kamu proyeksikan masa lalu kamu ke orang baru itu. Sama kayak aku selalu bilang ya, ada orang yang sering ngomong, "Semua laki sama aja, semua perempuan sama aja." Nah, itu berarti dia memproyeksikan masa lalu ke masa sekarang. Oke, aku rasa segini aja dulu reading-nya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.